Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya akan mengerjakan tugas chapter 3 dari tugas kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, di sini saya dikasih tugas ada soal teori dan ada praktek program. Yang pertama itu nomor 1, jelaskan apa itu random forest, sertakan gambar ilustrasi buatan sendiri. Nomor 2, jelaskan cara membaca dataset, kasus, dan artikan makna setiap file dan isi file masing-masing file. Nomor 3, jelaskan apa itu cross validation. Nomor 4, jelaskan apa arti skor 44% pada random forest, 27% pada decision tree, dan 29% dari SVM. Selanjutnya nomor 5, jelaskan bagaimana cara membaca confusion matrix dan contohnya memakai gambar atau ilustrasi sendiri. Nomor 6, jelaskan apa itu voting pada random forest disertai dengan ilustrasi gambar. Oke, di sini saya sudah mengerjakan dan hasilnya ini. Nah, di sini. Pertama, sini jelaskan apa itu random forest, sertakan gambar ilustrasi buatan sendiri. Random forest merupakan suatu metode penyelesaian permasalahan. Metode random forest sebagai sebutan metode decision tree atau metode yang menyerupai pohon pengambilan keputusan, sebuah diagram air yang memiliki sebuah root node yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data. Nah, di sini ada gambarnya ini random forest. Selanjutnya masuk di nomor 2. Nomor 2, jelaskan cara membaca dataset kasus dan artikan makna setiap file dan isi field masing-masing file. Yang pertama, download dataset terlebih dahulu, lalu buka dengan menggunakan software Spider guna melihat isi dari dataset tersebut. Poin kedua, ada data tersebut memiliki ekstensi file bernama .txt dan di dalamnya terdapat kelas dari field. Poin ketiga, misalnya saja pada data jenis burung memiliki file indeks dan angka, di mana indeks berisi angka yang memiliki makna berupa jenis burung. Poin 4, bahkan nama burung, sedangkan file field memiliki isi nilai berupa 0 dan 1 yang dimana sifatnya boolean atau ya dan tidak. Poin kelima, hal ini dikarenakan komputer hanya dapat membaca bilangan biner, maka dari itu field yang diisikan berupa angka. Yang terakhir, artinya angka 0 berarti tidak dan angka 1 berarti ya. Nah, nomor 3, lanjut di nomor 3, jelaskan apa itu cross validation. Cross validation suatu metode yang menerapkan statistik yang biasanya dapat digunakan untuk menilai kinerja model serta algoritma.
Pada data tersebut dapat dipisahkan menjadi dua bagian subset, seperti data proses pembelajaran dan data validasi atau evaluasi. Selain itu juga, cross-validation ini dapat digunakan dikarenakan mampu mengurangi waktu komputasi dengan tetap serta dapat menjaga keakuratan estimasi. Nah, di sini ada gambar dari random forest itu sendiri. Bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, nomor 4. Jelaskan apa arti skor 44% pada random forest, 27% pada decision tree, dan 29% dari SVM. Di sini di mana skor 44% diperoleh dari hasil pengolahan dataset jenis burung, di mana akan dilakukan proses pembagian data testing dan data training lalu diproses dan menghasilkan skor sebanyak 44%, di mana menjelaskan bahwa skor tersebut digunakan sebagai pembanding dalam tingkat keakuratannya. Pada decision tree akan memperoleh data lebih kecil yaitu sebanyak 27%. Hal ini dikarenakan data yang diolah menggunakan decision tree dibagi menjadi beberapa tree dan lalu disimpulkan untuk mendapatkan data yang akurat. Pada SVM akan memperoleh skor sebanyak 29%. Hal ini dikarenakan data yang dimiliki masih bernilai netral sehingga tingkat keakuratannya masih belum jelas. Selanjutnya nomor 5. Jelaskan bagaimana cara membaca confusion matrix dan contohnya memakai gambar atau ilustrasi sendiri. Confusion matrix atau error matrix yang dapat memberikan informasi perbandingan hasil klasifikasi sebenarnya. Confusion matrix berbentuk table matrix yang menggambarkan kinerja model klasifikasi pada serangkaian data uji yang nilai sebenarnya telah diketahui. Sini ada contoh gambar dari random forest sendiri. Ini actual values positif, di sini negatif. Selanjutnya nomor 6. Jelaskan apa itu voting pada random forest disertai dengan ilustrasi gambar sendiri. Voting pada random forest ialah sebuah proses pemilihan dari tree yang dimana akan dimunculkan hasilnya dan disimpulkan menjadi informasi yang pasti. Penentuan klasifikasi menggunakan metode random forest diambil berdasarkan hasil voting dari decision tree yang terbentuk. Setelah decision tree atau pohon terbentuk, maka akan dilakukan voting pada setiap kelas dari data sampel. Kemudian, selanjutnya mengkombinasikan vote dari setiap kelas, kemudian diambil vote yang paling banyak. Dengan menggunakan metode penyelesaian random forest pada klasifikasi data maka akan menghasilkan vote yang paling baik. Di sini ada contoh gambar dari random forest. Selanjutnya kita masuk di tugas praktek program. Nomor 1 itu ada buat aplikasi sederhana menggunakan pandas dan jelaskan arti setiap baris kode yang dibuat. Harus beda dengan teman kelas. Di sini ada coding UTF-8 create on Tuesday Maret 17 jam 15.23.34.2020. Autornya Rifki. Kode di atas digunakan untuk mengimpor atau mengirim library pandas sebagai Rifki. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ini hasil soal nomor 1. Nah, yang nomor 2, buat aplikasi sederhana menggunakan NumPy dan jelaskan arti dari setiap baris kode yang dibuat. Nah, di sini saya membuat variabel iPhone. Pertama itu iPhone, nama iPhone, isinya iPhone 7, 8, 10, dan 11. Membuat variabel yang bernama iPhone. Nah, selanjutnya ada Rifki.dataframe laptop. Variabel atau membuat data frame dari library pandas akan memanggil variabel laptop. Rifki punya iPhone. Print, ini hasilnya. Fungsi id ini berguna untuk memanggil materi identitas dengan jumlah kolom dan baris sesuai yang ditentukan. Di sini saya telah menentukan 10 kolom dan baris, maka dari itu hasilnya akan muncul matriks identitas 10 kali 10. Hasilnya adalah sebagai berikut, seperti ini. Selanjutnya nomor 3, buat aplikasi sederhana menggunakan matplotlib dan jelaskan arti dari setiap baris kode. Di sini ada matriks _x mendeklarasikan matriks .s yang telah dibuat. Ini selanjutnya ada print matrix yang artinya print matrix yang telah dibuat dengan 10 kali 10. Setelah itu, jalankan source kode atas dengan spider atau anaconda sehingga hasilnya akan seperti berikut. Ini hasilnya. Nomor 4 selanjutnya, jalankan program klasifikasi random forest pada bagian teori bab ini. Tunjukkan keluarannya dari komputer sendiri dan artikan maksud dari setiap keluaran yang didapatkan.
Struktur kode pertama pada random forest berfungsi untuk membaca dataset yang memiliki format text file dengan mendefinisikan variabel yang bernama imgatt. Variabel tersebut berisi value untuk membaca data. Pertama, import pandas SPDF yang berfungsi import library pandas sebagai as. imgatt sama dengan pd.read_csv. Ini ada false one underscore bad underscore lain sama dengan false. Hasilnya seperti berikut. Pada search kode berikut akan mengembalikan baris teratas dari data frame variabel imgatt. Hasilnya sebagai berikut. Ini codingannya nih. Pada output berikut akan menepikan jumlah kolom dari baris data frame imgatt. Ini codingannya imgatt.shape. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya variabel imgatt2 telah menggunakan function yang bernama pivot guna mengubah kolom jadi baris dan sebaliknya dari data frame sebelumnya. Ini codingannya ada imgatt2 sama dengan imgatt.pivot dalam kurung indeks sama dengan tanda petik imgid, kolom sama dengan id, value sama dengan present. Membuat variabel berfungsi imgatt dengan mengganti indeks dan kolom atau kebalikannya. Hasilnya seperti gambar ini.